Kevin Durant merupakan salah satu scorer paling versatile dan paling bertalenta yang pernah lahir di NBA. Sayangnya, ia tidak pernah berhasil membuktikan bahwa dirinya ini mampu menjadi pemimpin untuk membawa kemenangan. Ia memang pernah meraih 2 buah gelar juara dan 2 buah Finals MVP. Meski begitu, keduanya itu tidak terlalu dianggap oleh banyak orang dikarenakan Durant saat itu mengambil langkah pengecut dengan bergabung dengan tim sekuat Golden State Warriors. Semenjak pindah dari Warriors, Durant belum pernah menemukan keberhasilan. Ia tidak pernah punya langkah yang jauh di babak playoff dan berkali-kali gagal masuk ke playoff. Musim depan akan menjadi musim ke-6-nya Kevin Durant setelah eranya bersama Golden State Warriors, dan di musim depan ia akan dilatih oleh pelatih baru yang mana juga menjadi pelatih ke-6-nya di 6 tahun terakhir. Hai Abah seluruh Indonesia, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain apapun dan dengan model apapun. Kalian juga bisa loh minta admin EZ untuk membantu mendesain jersey kalian. Pokoknya, kalian terima jadi deh. BTW, di tanggal 25 April sampai 25 Mei ini, EZ lagi ada promo nih, yaitu 100.000 saja untuk satu style jersey. Murah banget kan? Yuk segera bikin jersey custommu di EZ Sportwear. Kunjungi Instagram mereka, yaitu @EZSportwear, atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. Baru-baru ini, salah satu insider ternama NBA, Shams Charania, mengumumkan bahwa Phoenix Suns memiliki pelatih baru, yaitu Mike Budenholzer. Budenholzer sendiri bukanlah nama yang asing lagi bagi para fans NBA. Mantan asisten pelatih Greg Popovich ini merupakan seorang pelatih yang membawa Milwaukee Bucks meraih juara di 2021 yang lalu. Oleh sebab itu, namanya cukup akrab di kalangan para fans. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sebelum melatih Milwaukee Bucks, Budenholzer ini juga merupakan seorang asisten pelatih dari Greg Popovich. Ia sangat lama berada di bawah naungan Popovich. Tercatat, ia menjadi asisten pelatihnya Spurs semenjak tahun 1996, atau artinya, ia bahkan telah menjadi asisten pelatih sebelum Greg Popovich menjabat sebagai kepala pelatih di sana. Usai 17 musim menjabat sebagai asisten pelatih dari San Antonio Spurs, pada tahun 2013, Mike pun kemudian naik pangkat dan menjadi kepala pelatih di tim Atlanta Hawks. Mike punya performa yang cukup apik selama melatih Hawks. Meski tidak pernah membawa Hawks ke babak final, tapi pelatih berambut keriting ini nyaris tidak pernah gagal membawa Hawks masuk ke playoff. Ia juga bahkan pernah membawa Hawks masuk ke final wilayah di musim keduanya melatih Hawks. Sayangnya, meski relatif punya karir yang cukup bagus di Hawks, tapi di musim terakhirnya bersama Atlanta Hawks, Mike mengalami penurunan yang signifikan. Kala itu, roster Hawks memang sangatlah buruk. Oleh sebab itu, sebenarnya siapapun pelatihnya, Hawks di musim 2017-2018 tersebut tidak akan bisa meraih rekor yang baik. Hawks tercatat hanya punya rekor 24 kali menang dan 58 kali kalah. Sampai detik ini, rekor 24 dan 58 tersebut masih menjadi rekor terburuknya Mike Budenholzer selama ia menjadi kepala pelatih di NBA. Atlanta Hawks musim 2017-2018 tersebut juga menjadi satu-satunya tim yang gagal masuk ke playoff semasa dipimpin oleh Budenholzer. Usai melatih Atlanta, Mike pun kemudian menjadi pelatih sebuah tim yang lebih baik secara roster, yaitu Milwaukee Bucks. Di bawah kepemimpinan Mike, Bucks selalu berhasil memiliki winning record di NBA. Mike benar-benar apik dalam menjalankan tugasnya. Ia bahkan pernah terpilih menjadi pelatih terbaik, yaitu di tahun 2019. Menjadikannya saat itu punya 2 trofi Coach of the Year. Tahun 2021 menjadi tahun termanis Mike Budenholzer selama menjadi kepala pelatih di NBA. Di tahun tersebut, Mike berhasil menolong Bucks meraih juara, dan gelar juara di tahun 2021 tersebut sampai detik ini masih menjadi gelar juara pertama Mike selama ia berkarir menjadi kepala pelatih di NBA. Pada 2023, terjadi sedikit ketidakcocokan antara Mike dengan roster Milwaukee Bucks, sehingga akhirnya Mike pun diputus dan menjadi tidak punya pekerjaan. Pada 2024, usai menganggur 1 tahun, Mike pun akhirnya dikontrak oleh Phoenix Suns. Tercatat, ia mendapat kontrak sebesar $50 juta selama 5 tahun
Atau artinya, ia mendapatkan kurang lebih 750 miliar rupiah selama 5 tahun tersebut. Kedatangan Mike ini merupakan kedatangan yang manis baginya. Sama seperti Phoenix Suns, Mike Budenholzer juga merupakan orang asli Arizona. Jadi, untuk pertama kalinya, Mike melatih sebuah tim yang berada di kampung halamannya. Mike sendiri memang merupakan pelatih yang terbukti punya track record yang bagus. Pelatih ini hanya pernah sekali saja gagal masuk playoff. Ia punya rekor 484 kali menang dan 317 kali kalah selama melatih di NBA. Luar biasa. Oh ya, saya ada fakta menarik. Meski saat ini Mike Budenholzer merupakan pelatih utama Suns yang baru, tapi Suns sampai detik ini masih menggaji mantan pelatih mereka, yaitu Frank Vogel. Vogel sendiri merupakan pelatih sebelum Mike, dan usai musim ini, manajemen Suns memutuskan untuk memecat Vogel dikarenakan Vogel kurang becus dalam meracik tim ini. Suns tercatat masih harus menggaji Vogel senilai $6 juta sampai musim 2027-2028. Suns wajib melakukan hal tersebut karena Vogel merupakan pelatih kontrak yang diputus kontraknya secara sepihak oleh Suns. Mike Budenholzer punya tugas yang berat di musim depan. Ia harus bisa membuktikan bahwa hasil didikannya mampu membuat Suns meraih prestasi yang apik di playoff. Jika Suns akhirnya sampai di sweep lagi di musim depan, maka habis sudahlah karir Mike Budenholzer dikarenakan itu akan menjadi hal yang amat memalukan bagi dirinya dan franchise Phoenix Suns. Baiklah, sekian video pada hari ini. BTW, jangan lupa juga untuk cek AZ Sportwear. Untuk kalian yang pengen bikin jersey basket custom, AZ Sportwear jawabannya. Baiklah, demikian video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.